Masturo, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perjalanan jauh setiap hari ditempuh untuk belajar di kampus dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu. Kasih sayangnya kepada anak-anak menjadi tujuan utama belajar di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ani Masturo, wisudawan terinspiratif Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang bercita-cita menjadi guru untuk anak-anak. Saat ini, Ani telah mengajar di Taman Kanak-kanak. Selain berkuliah, juga mengajar, kesehariannya membantu wirausaha orang tua dan menekuni keterampilan menjahit. Perasaannya yang pasti senang, alhamdulillah, karena sudah ditunjuk menjadi wisudawan yang terinspiratif gitu Bapak. Jadi ya alhamdulillah, karena di akhir perjuangan pendidikan saya bisa mempersembahkan kepada orang tua, bisa menaikkan beliau ke panggung gitu. Saya sebagai koordinator di keagamaan gitu Bapak, dan itu saya pernah di Himadidas itu menjadi salah satu anggota dan mengadakan lombanya itu se-Madura. Itu ada beberapa event yang kita lakukan di situ, dan salah satunya adalah lomba menggambar. Itu karena pada saat itu dilaksanakan di waktu COVID, jadi kita jangkauannya menggunakan media sosial. Jadi saya membantu orang tua saya itu menjahit, karena dari waktu saya kecil orang tua saya itu menjahit, dari saya belum lahir gitu Bapak, orang tua saya itu menjahit. Dan sekarang ini karena kita media sosialnya itu sangat berpengaruh terhadap kewirausahaan, jadi sekarang saya kembangkan usaha menjahit ini dengan cara menjualnya di media sosial. Ya, karena sekarang masih berusaha untuk belajar, dan terkadang kalau misalkan pembelian online itu saya sering membantu untuk membeli kain-kainnya, terus selain itu membantu di prosesnya juga, dan untuk ketemuan sama para pelanggan-pelanggan. Waktu tahun 2021 itu pernah tim saya mengikuti program hibah dana desa itu Bapak. Itu apa yang perlu dikembangkan adalah sebuah marketplace yang dibuat oleh saya dan tim tentunya untuk mempermudah masyarakat Tanjung Bumi memasarkan batik-batiknya, sehingga para pembeli itu bisa membelinya di marketplace tersebut. Kalau seberapa efektifnya itu, karena masyarakat di sana itu memang masih kurang, karena tuh udah pada lanjut usia gitu Bapak, jadi mungkin kurang efektif kalau untuk lanjut usia. Tapi untuk masyarakat yang masih muda, masih paham akan media sosial, itu sangat berguna Bapak. Saya selain kuliah itu, karena waktu itu COVID ya, saya dari 2019 itu mengajar di TK. Sampai pada akhirnya sekarang karena sudah mau lulus ini, saya pindah ke SD. Alasan saya memilih jurusan PGSD itu salah satunya yang pasti adalah kesenangan saya terhadap anak-anak. Nah, anak-anak itu kan seseorang yang lucu. Kalau misalkan kita mengajarkan mereka itu pasti apa yang kita ajarkan pasti masuk gitu loh Pak. Jadi mereka kayak apa yang kita kasih mereka pasti dengarkan gitu, berbeda dengan mungkin tingkatan yang lebih tinggi gitu, agak sulit. Kalau mereka kan tidak. Karena anak SD itu mungkin lebih suka terhadap media-media yang bergerak,
karena sekarang sudah modern, jadi misalkan pembelajaran kita mengenai tari. Jadi saya sebagai guru itu memberikan media pembelajaran berupa video. Meskipun fasilitas yang di sekolah itu kurang, saya bisa memberikannya, mungkin bisa mereka dibuat kelompok, terus bisa satu-satu melihat video pembelajaran itu melalui laptop saya. Pesan saya untuk teman-teman sekalian atau adik-adik kita yang mungkin nantinya, kalau siapapun itu berhak memiliki pendidikan, baik itu kalian berasal dari orang yang kurang mampu, itu kita berhak. Intinya satu, jangan pernah putus asa gitu. Berada di tengah keterbatasan tidak membuat Ani pantang menyerah dalam menyelesaikan studi. Kegigihan dan ketekunan serta kreativitas menjadi kunci baginya untuk menggapai cita-cita. Ani aktif dalam organisasi kampus, mendapatkan hibah riset bersama dosen untuk membangun jaringan pemasaran batik melalui marketplace. Patutlah Ani dinobatkan menjadi wisudawati terinspiratif program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kalau menurut saya, ya pertama syukur alhamdulillah atas apa yang dicapai oleh anak. Betul, saya paman tertua gitu Pak, alhamdulillah. Karena mengingat anak tersebut, pertama memang dari kecil sudah ditinggal orang tuanya, hidup sebatang kara dengan orang tua perempuan. Terus saya tinggal di lain desa. Cuma lebih dari tidak kurang dari itu, Pak, saya memberi inspirasi, dorongan terus, jangan sampai patah di tengah perjalanan, harus sampai lulus. Alhamdulillah kalau sampai mencapai penghargaan yang seperti ini, alhamdulillah syukur gitu. Karena itu tinggal sama ibunya, ya dunia usaha, istilahnya orang Madura itu Pak, jeng aja sih terus sampai lulus kan gitu. Kalau dari saya, anak itu cukup baik Pak. Memang cita-citanya tinggi, namun kemampuan dari segi ekonomi itu kurang. Tapi alhamdulillah untuk saat sekarang, sejak mulai dari kuliah, saya kasih dorongan semua kegiatan di sekolah ataupun di luar sekolah itu harus mengikuti, biar mentalnya itu lebih kuat. Alhamdulillah itu duduk di bawah naungan Yayasan Nurul Basmalah, ngajar di Tika. Nah, sekarang sudah pindah ke SD di Karangken Timur gitu Pak. Ya mudah-mudahan ke depan nanti ada nasib baik, biar tidak sama-sama kayak orang tua yang lainnya. Ya, namanya orang tuanya itu kan usahanya cuma bisanya menjahit Pak. Menjahit itu bukan usaha kayaknya bermodal, tidak. Cuma namanya di kampung itu ada orang butuh, mau bikin apa, mau perbaikin apa, baju atau celana itu. Yang banyak dari anak panti asuhan dari Yayasan Al Ibrahimi ini yang banyak jahit. Ya itu istilahnya menunggu di rumah, bukan di jalan gitu. Ya itu bantu adik. Jadi sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat ngajar itu ya bantu kalau ada orderan banyak gitu. Sambil lagi belajar. Gitu. Ya untuk biaya kuliah itu tiap pagi berangkat gitu. Ya dari hasil itu. Ya alhamdulillah sampai terlaksana gitu. Kalau saya sebagai orang tua Pak, ya mengharapkan yang terbaik. Andaikan saya sebagai orang tua atau pamannya mampu dari masalah ekonomi, akan saya lanjutkan untuk ke S2 gitu. Namun keadaannya kayak seperti ini, gitu. Gimana lagi? Tapi kalau harapan itu mau yang baik, yang terbaik gitu untuk masa depan, biar nggak kayak orang tuanya begini. Karena kalau ibunya ini kan masih Pak, masih agak-agak trauma. Karena adiknya baru-baru meninggal kecelakaan pas Ani itu KKN di mana itu Tanjung Bumi gitu. Dijemput diantarkan sama teman-temannya, kecelakaannya luar biasa, jadi agak-agak ngedrop ini ibunya itu.
pikiran itu ada orang normal gitu.